akan sedikit berbeda dengan apa yang mungkin biasa saya bawakan materinya ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena kita harus mundur. Harusnya tadi kuliah jam 12.30, tapi karena saya ada program operasi tadi bedakan, jadi harus mundur menjadi jam 14. Dan sepertinya harus mundur lagi karena memang saya nggak connect sama LCD-nya. Kayaknya LCD-nya ini pixelnya terlalu tinggi, sementara laptop saya jadul ya, jadi nggak connect. Sekarang sedang menunggu Pak Jarwo untuk pinjam laptopnya. Oke. Jadi sambil menunggu Pak Jarwo, sambil saya tolong ya. Oke. Untuk sekarang ini mungkin kita absen dulu ya. Bagi yang belum absen silakan buka Bismarcknya. Kalian bisa absen sendiri atau harus gimana? Dan saya nggak bisa mandiri. Atau manual saya aja ya. Masuk semua kan? Ya nggak masuk, angkat tangan. Masuk semua ya. Atau mungkin masih ada yang sedang ibadah di kosnya, tidur maksudnya. Bukan ibadah, tidur kan ibadah kan. Oke, ya sudah, sebelum kita mulai yang acara yang kita pada siang hari ini, karena sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa bantu saya hubungi Pak Jarwo kira-kira sampai mana? Takut dia pasti sampai. Belum nyampe. Pak Atam saya berdoa ya. Atam hubungi Pak Jarwo ya. Oke. Kali ini saya diminta untuk membawakan materi terkait nyeri, tepatnya untuk learning objeknya lebih ke referent pain dan satu lagi neuronic pain ya, karena mungkin kalian ini lagi masa-masanya yaitu pelajari tentang saraf ya. Sementara seperti yang kita tahu bahwa nyeri seperti terluka, tertusuk, tertembak, tersayat dan segala macam itu adalah salah satu bentuk nyeri yang memang ya kelihatan kan, barangnya kelihatan, lukanya kelihatan, jelas nyerinya. Jadi kalau yang sekarang nanti kita akan bahas terkait nyeri yang disebabkan karena memang problem sarafnya. Tetapi saya tidak langsung mengarah ke sana, tapi tetap saya akan gambarkan bagaimana nyeri itu berlangsung. Ya, nyeri itu terjadi itu bagaimana. Sebelumnya saya ingin tahu dulu kalian selama blog berjalan ini sudah mempelajari tentang apa aja ya? Ini minggu berapa? Minggu pertama skenario-nya apa ya? Terus kemudian materi kuliahnya apa? Infeksi SSB. Lesi batang. Terus harus sudah bisa ya bedain apa motor neuron lesion sama motor neuron lesion. Yang kemarin kakaknya belum bisa, harusnya bisa ya. Oke, terus minggu kedua membahas soal apa skenario ini? Nyeri kepala. Nyeri kepala. Jadi kita ngomongin soal nyeri. Ya. Terus sudah ada kuliah pengantar tentang nyeri atau apa? Oh, berarti aku ya, kalau sampai kalian nggak tahu nyeri itu apa, berarti salah saya ya. Oke. Sekarang ada yang sedang merasakan nyeri? Oh enggak. Sakit? Oh sakit, doi. Sakit sama nyeri sama ya? Bedanya apa? Kalau diputus pacar sakit, kalau dibohongin nyeri. Apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat
seperti itu ya. Ini saya bawakan materinya di blog 1.3. Masih ingat ini? Ya nggak apa-apa, jelasin aja. Jadi intinya apa yang gambar? Ngomongin apa? Itu dibagi jadi dua, ada SSP sama SSD. Yang SSP itu terusur dari otak sama korteks spinalis. Terus kalau yang SSP atau perifer itu berarti yang cabangnya dari korteks spinalis nanti termasuk yang somatik sama Oke. Jadi intinya sistem saraf itu dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Saraf pusat itu otak dan medulla spinalis, hanya itu saja. Sisanya saraf-saraf yang ada di kita adalah saraf tepi. Bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa merespon sesuatu, itu dimulai dari saraf tepi dulu. Saraf tepi aferen masuk ke otak dipersepsikan sebagai rangsangan, apakah itu rangsangan hangat, sentuhan, nyeri, terus kemudian terbakar atau apa semuanya. Dan itu rangsangan itu bisa datang dari organ sensorik atau organ visceral. Tahu organ visceral? Organ visceral itu organ dalam, ya, yang punya dinding mukosa, ya, bisa sistem pencernaan, hepar, ya, jantung, hati, paru semuanya ya, hati sama hepar semuanya. Terus kemudian dihantarkan ke saraf aferen menuju ke susunan saraf pusat. Sampai susunan saraf pusat dia akan diterjemahkan harus bagaimana. Nah, setelah diterjemahkan ada aksi atau ada respon. Respon itu yang nanti akan diterjemahkan bisa dalam gerakan, ya, bisa dalam respon respon dari respon dari mental, ya, atau mungkin refleks, ya. Nah, kalau respon dari tanda vital misalkan jantungnya berdetak kencang, berkeringat, terus kemudian tiba-tiba sesak, ya, atau mungkin tiba-tiba terengah-engah, nah itu adalah kerjaannya jadi saraf otonom, yang mana dia akan bercabang jadi simpatis dan parasimpatis. Ya Pak, menurut saya kalian sudah paham ya. Sedangkan begitu dia mau respon untuk bergerak, maka dia akan menggerakkan sistem saraf motorik, ya, timbul merangsang otot rangka sehingga timbul gerak, ya. Nah sekarang kita itu mau belajar nyeri. Nyeri itu tempatnya di mana? Ada yang bisa tahu? Dari seluruh rangkaian ini, nyeri itu tempatnya cuma di sini. Ini sampai sini, cuma seukrit, ya. Ini sampai sini, nih, sampai sini. Bagaimana kita bisa merasakan nyeri dari rangsangan sensorik maupun rangsangan visceral, kemudian ditangkap oleh divisi aferen, yang mana nanti ada terdiri dari serabut saraf A, B, C, masih ingat? Alfa, beta, alfa, delta, gamma, C. Yang nyeri mana? Apa? Ya, nanti kita bahas ya. Sampai ke otak. Hanya itu saja. Ini hanya permasalahan hanya sensorik saja. Dan itu sensorik banyak macamnya. Ada sensorik karena rangsangan taktil, sentuhan, ya, panas, dingin, ya. Ini hanya nyeri, ya. Ini hanya nyeri. Di mana nyeri akan ditimbulkan, ya, dari rangsangan sensorik, ya, dari somatosensorik. Terus kemudian masuk ke medulla spinalis, kemudian langsung diantarkan naik, ya. Ini ascendent atau descendent? Naik. Ascendent, ya. Terus kemudian nanti sampai ke talamus. Talamus fungsinya dia relay seperti antena, ya, seperti kayak kalian punya wifi. Kalau nggak ada towernya dia nggak kuat, ya, wifi-nya. Sama ini diperkuat sehingga masuk ke korteks, dipersepsikan di korteks. Nanti di korteks dia mempersepsikan apakah ini nyeri, apa sentuhan, letaknya di mana, bagian kanan atau kiri. Ya, masih ingat homunculus?
lagi. Homodulus itu adalah pemetaan bagian korteks yang dia seperti kayak orang kerdil gitu. Ya, itu adalah pemetaan. Itu petanya di korteks itu seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Aku pelan dulu. Ada yang belum paham? Oke, paham. Jadi sekarang saya tanya, nyeri itu apa? Rasa sakit di dalam hati. Ada lagi? Sakit katanya. Jadi sakit sama dengan nyeri. Kalau diputus pacar, sakit atau nyeri, Pak? Sakit. Jadi bukan nyeri ya. Sakit secara fisik. Jadi ada fisik yang benar-benar terluka. Ada yang punya pendapat lain? Oke, jadi kalau diputus pacar, itu nyeri ya? Enggak, kan nggak ada lukanya ya. Oke. Sebagian betul, ya. Ini definisi nyeri sudah didefinisikan sejak 1979 oleh International Association for Study of Pain. Ya, udah lama banget ya. Ini zamannya mungkin bapak ibu kalian ini ya yang menerjemahkan nyeri. Jadi sebelum bapak ibu kalian lahir mungkin nggak ada yang namanya nyeri. Ya. Oke. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in term or such damage. Okay. Pengalaman sensori dan emosional yang tidak nyaman, apapun itu bentuknya, pokoknya tidak nyaman, yaitu terdiri dari perasaan sensorinya dan emosionalnya. Kalau dia secara sensori terasa, tapi secara emosional dia datar, ya nggak nyeri. Ya. Yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial. Jadi tidak harus ada kerusakan organ atau kerusakan jaringan, tetapi yang potensial juga bisa, ya. Atau digambarkan oleh pasien semacam kerusakan tersebut, ya. Atau sesuatu yang, ya pokoknya kurang lebih seperti ada kerusakan, ya. Gitu. Jadi kalau ditanya putus cinta itu nyari atau enggak, sebenarnya tidak, ya. Karena secara aktual itu dia tidak ada kerusakan, dan secara potensial dia juga tidak merusak, tetapi dia hanya mempengaruhi emosionalnya saja, tapi sensorisnya tidak, jadi belum terpenuhi. Jadi kalau ditanya aku nyeri karena diputus pacar, itu omong kosong, ya. Oke, jadi tidak bisa, ya. Jadi nyeri itu harus perasaan tidak menyenangkan dan dia terekspresi, ya. Terus kemudian juga secara emosional juga dia akan terpengaruh dan ada baik ada kerusakan saraf atau potensial kerusakan saraf, kerusakan jaringan, ya. Oke. Terus menurut kalian nyeri itu baik atau belum? Belum. Nggak menyenangkan. Oke. Enggak ada pilih bajunya. Baik apa belum? Kenapa kok baik? Oke, terjawab dari fungsi nyeri. Ternyata dari ekspresi yang tidak menyenangkan itu menyimpan fungsi yang cukup penting di tubuh kita, yaitu terdiri dari 3 fungsi, yaitu proteksi, defensif, dan diagnostik. Kenapa kok proteksi? Kalau nggak ada nyeri, kita tidak bisa menghindari sesuatu yang membahayakan kita. Misalkan mau ke cocok paku atau mau nginjek paku, ya. Kalau misalkan kita nggak nyeri, mungkin akan keinjek tembus, ya, kakinya. Atau misalkan kita sedang menghangatkan diri di tengah perapian, kalau kita nggak menimbulkan, nggak merasakan rasa nyeri, mungkin tangan kita akan terbakar tanpa terasa, ya. Mekanisme defensif bisa jadi rasa nyeri ini sebenarnya menyuruh kalian
atau sebagai alarm supaya kalian tidak bergerak, karena kalau bergerak pasti lebih sakit. Sehingga harapannya si jaringan yang terluka ini yang menimbulkan nyeri ini diam. Karena diam sehingga dia cepat untuk penyembuhannya dibandingkan kalau dia bergerak terus. Ya. Dan yang ketiga, diagnostik. Kalau kalian tidak bisa mempersepsikan nyeri, ya, maka kalian tidak tahu organ mana yang terluka. Misalkan jempol kalian habis kesandung pintu, ya, kalian cari-cari mana yang sakit. Kalian kesandung apa ya? Lupa mungkin kalian. Ya, jadi ini adalah reaksi fisiologis. Ya. Nah, secara garis besar nyeri itu ya terjadi karena 4 proses ini. Ingat-ingat ini sampai kalian nanti jadi dokter ya. Transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Ya. Transduksi itu apa? Transduksi adalah proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalkan tusukan jarum ya, ke dalam impuls nosiseptif. Ya, nosiseptif itu saraf yang menerima rangsangan nyeri, bisa ada di kulit, bentuknya seperti ujung saraf terbuka. Kan kalau di kulit ada banyak ya, ada saraf Pacini, terus kemudian saraf rambut ya, apalagi Meissner, tidak lupa ya. Oke, terus kemudian transmisi, proses di mana impuls disalurkan dari cornum dorsalis medula spinalis kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Harusnya bukan langsung di kornu ya, harusnya ini dari saraf somatosensorik masuk ke kornu terus kemudian dialurkan sampai ke otak. Ya, itu adalah transmisi. Kemudian modulasi. Nah, modulasi ini adalah proses untuk mengurangi rasa nyerinya atau bisa justru menambah rasa nyerinya. Nah, itu diatur oleh respon terhadap rasa nyeri. Ya, yang berperan di sini ada reseptor mu, kappa maupun delta. Yang mana reseptor ini nanti akan berpengaruh atau akan menangkap neurotransmitter endorfin. Ya, jadi kalian itu punya narkoba alami di dalam tubuh itu. Ya, jadi kalian itu punya opioid alami di dalam tubuh. Ya. Nah, fungsinya begitu kalian rasakan nyeri, sebenarnya nyeri yang kalian rasakan itu sudah diinhibisi atau sudah dikurangi oleh endorfinnya kalian. Ya. Makanya kalau misalkan kalian nggak ada apa-apa, nggak ada nyeri, kok endorfinnya belum kan, happy kalian. Ya. Karena sebenarnya fungsinya dia untuk menekan rasa nyerinya. Jadi kalian tidak merasakan nyeri terlalu dalam. Ya. Terus kemudian persepsi, setelah dimodulasi dan transmisi diolah, hasil akhirnya nanti diterjemahkan pada di korteks. Ya, di korteks. Nah, modulasi ini itu dia muncul atau terangsang mulai dari batang otak, ya, dari pons, terus kemudian medula oblongata turun menuju ke second messenger atau saraf kedua nanti sih. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Tapi intinya di sini dari rangsang nyeri di kulit, kemudian masuk ada neuron saraf pertama, ya. Terus kemudian dialirkan neuron saraf kedua, kemudian direlaikan oleh talamus masuk ke neuron 3. Nah, langsung ditransmisikan. Tapi sebelum dikirim ke korteks, dia harus diturunkan dulu oleh ambang nyerinya melalui endorfin. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, untuk diturunkan. Ya, terus kemudian
Jadi rangsang nyeri diterima oleh nociceptive, ya, nociceptor, sorry, itu adalah transduction. Kemudian dari nociceptor dikirim ke otak, itu adalah transmission. Kemudian dikurangi rasa nyerinya oleh endorfin, itu adalah modulation. Dan dipersepsikan nyeri pada akhir proses itu adalah perception. Oke, sampai sini harus tahu ya. Ini adalah paling dasar ya, ini pengalaman ini paling dasar. Nah, kita ngomongin transduction dulu. Nah, transduction seperti yang saya bilang di kulit itu ada ujung saraf bebas, ujung saraf reseptor yang nyebar, rambut taktil, badan Pacini, Meissner, Crouzet. Nah, yang khusus untuk nyeri itu ini loh, ujung saraf bebas. Ya, mana ini? Nociceptor, rasa sakit ujung saraf bebas. Ini ada di sebut ya. Nah, rasa nyeri ditangkap sebagai stimulus oleh nociceptor. Jadi ini misalkan ya, tusuk paku, terus, nah ini tangkap sarafnya menangkap gaya mekanik dari pakunya yang merobek ototnya, merobek kulitnya. Terus kemudian terangsang sebagai nyeri. Nociceptor di kulit berupa ujung saraf bebas ini. Nah, tetapi tidak hanya gaya mekanik saja. Transduksi itu juga bisa dipicu berdasarkan atau melalui reaksi kimiawi. Apa yang terangsang? Nih, yang keloknya karena dia ada robekan, terus kemudian dia muncul komponen-komponen ya, itu mediator inflamasi ya. Ini diantaranya ini prostaglandin, bradikinin, sama histamin. Di mana histamin ini itu dihasilkan dari mast cell yang terpicu oleh substansial P. Kalau kalian mau baca tentang keilmuan yang di luar, itu seringkali substansial P ini juga disebut. Hafalkan 3 ini aja: prostaglandin, bradikinin, dan histamin. Itu yang paling utama membuat nociceptor ini terangsang, ya, sehingga dialirkan nanti sampai ke dorsal root ganglion. Ya, jadi ingat, untuk transduksi bisa dipicu secara mekanik langsung menyentuh sarafnya, atau yang kedua tidak langsung menyentuh sarafnya, tapi mediator inflamasinya mengirim sinyal ke nociceptor. Sampai sini paham? Baru transduksi ya. Terus kemudian transmisi itu ingat ya, tadi tugasnya adalah menghantarkan saraf dari nociceptor sampai ke otak. Siapa yang bertugas ini? Ada saraf A, B, C, A alfa, A beta, A gamma, A delta, ya, B sama C. Nah, yang khusus nyeri itu yang mana dok? Yang khusus nyeri itu ada di ini ya, A alfa, A beta, terus kemudian A delta sama C ya. Nah, sedangkan agama ini dia untuk motor fiber, jadi untuk motorik ya, dan B ini untuk preganglionin atau simpatetik ya. Jadi apalagi A alfa, A delta, C. Nah, kenapa kok nyeri ini pilih saraf-saraf ini? Karena memang saraf-saraf ini dia yang bernyeri, dia lebih cepat merangsangkan saraf. Jadi sepersekian detik nih, transfer speednya ini 60 sampai 120 ya milimeter per mungkin ya meter per detik ya kalau nggak salah ya, meter per second itu meter per second. Cepat sekali karena dia bernyeri. Kalau yang nggak bernyeri dia ada lambat. Dok, berarti ada nyeri yang dihantarkan oleh saraf yang cepat sama ada nyeri yang dihantarkan oleh saraf lambat. Betul ya, tapi kita akan bahas itu nanti. Tapi yang jelas saya mau memperkenalkan bahwa yang bertanggung jawab penuh untuk menghantarkan saraf itu adalah keempat saraf ini. Yang bertanggung jawab penuh untuk menghantarkan nyeri ke otak dari somatosensori itu adalah ini. Sampai sini paham?
Udah mulai menguap ya ini. Nyari dok, ngantuk dok. Oke. Nah, transmission ya seperti yang tadi ya, ini gambar yang tadi ya. Nah, secara detail itu tidak hanya satu saraf saja. Nih, lihat. Secara detail tidak hanya satu saraf saja, tetapi ada 3 saraf. Yang pertama adalah saraf somatosensorinya, ya, yang menghubungkan dari organ indera ke dorsal root, ya, atau dorsal cornodorsalis di mana? Cornodorsalis di saya lupa sih. Medulus spinalis. Cornodorsalis di medulus spinalis itu adalah saraf pertama atau first neuron. Kemudian neuron kedua adalah dari dorsal root naik ke atas, ya, melewati bagian anterior anterior dari medulus spinalis, anterior medulus spinalis ini melewati spinothalamikus, ya, namanya ya, spinothalamikus. Nah, ini naik ke atas sampai mana dok? Sampai ke bagian thalamus. Sampai ke bagian thalamus ini namanya second neuron. Ya. Sampai nanti dia di thalamus dilanjutkan lagi ke third neuron. Third neuron ini nanti menghubungkan thalamus masuk ke cortex. Oke, jadi bukan hanya satu, tapi 3. Ya. Peristiwa ini namanya ascending pathway. Ya, dok, ascending pathway. Balik lagi. Ini sama dok, ini ascending, ini descending. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Ya, jawabannya beda. Kalau ini ascending descending, ascendingnya itu afferent, descendingnya adalah efferent. Itu dia hanya menggambarkan ada 2 motorik sensorik yang ke atas menuju saraf pusat, sedangkan yang motorik ke bawah menuju saraf kaki. Itu ascending descendingnya itu, ya. Tapi ascending di sini ini adalah hanya nyerinya saja. Nah, hanya nyerinya saja. Jadi nyeri ini ternyata ada ascending, ada descending juga. Yang ascending itu tadi adalah transduction, ya. Terus kemudian yang descending adalah modulation. Nah, kita belum ngomongin soal descending ya. Nah, ini adalah ascending. Jadi nanti kalau misalkan kalian buka buku atau mau nonton YouTube yang apa? Kalian biasa nonton apa kalau misalkan kedokteran gitu? Armando Hasuddinga? Armando pernah? Oh, kalian gambarnya bagus betul. Armando. Nah, kalau Armando dia pakainya ascending dan descending. Nggak ada dia pakai perception modulation, nggak ada. Dia pakainya ascending descending. Kalau menurut saya enggak, ya. Tuh, ascending tadi. Jadi jangan disalahartikan, ya. Ascending yang di sini adalah hanya nyeri saja, nyeri itu baru naik, ya. Nah, modulation itu namanya descending pathway. Kenapa? Karena dari thalamus dia tidak langsung, ya ada sebagian yang langsung dihantarkan ke korteks, tapi ada sebagian yang dia turun ke bawah. Untuk apa? Untuk memodulasi, untuk mengurangi rasa nyerinya. Ya, targetnya itu ada di second motor neuron yang ada di cornodorsalis susun tulang belakang, ya, medulus spinalis, ya, di sini. Nah, langkah-langkahnya dari mana? Dari thalamus, terus kemudian masuk ke nucleus trabecularis yang ini ada di batang otak, tepatnya di pons, ya. Terus kemudian turun ke bawah sampai ke bawah. Nah, dia turun ke bawah ini untuk mengurangi rasa nyerinya. Bawa apa? Bawa apa sih? Ini loh, ternyata dia bawa endorfin, dinorfin, enkaphalin, serotonin maupun noradrenalin. Ini komponen-komponen yang bisa mengurangi rasa nyeri di tubuh kalian, dibawa oleh modulation, ya, saraf yang memodulasi. Nah, neurotransmitter ini akan ditangkapkan
kalau dia udah disalurkan, dia pasti akan ditangkap kan, ditangkap oleh reseptor, namanya reseptor mu, kappa dan delta. Mu, kappa dan delta ini adalah reseptor yang spesifik, dia mengambil atau bisa menangkap endorfin. Kalau begitu reseptor ini ditangkap, maka endorfin akan masuk ke dalam sini, dan kemudian prostaglandin yang tadi ya, ada prostaglandin, bradikinin, ya, apalagi satu lagi ada substansia P sama satu lagi histamin, itu semua diinhibisi. Jadi dia nggak bisa lagi. Mungkin ada yang sudah kadung lewat, tetapi yang selanjutnya dia tidak bisa lewat. Ataupun kalau lewat, kadarnya tidak setinggi waktu pertama kali. Ya, ya kalian bisa rasakan kalau pas nyeri, cocok putus, aduh sakit. Terus habis itu nyut. Enak. Oh, udah nggak sakit lagi. Begitu kamu injak lagi, aduh sakit lagi. Nah, mekaniknya kerasa. Terus timbul modulasi lagi, nyut. Ya kan, nggak terus kan nggak dimodulasi. Nah, proses turunnya masa sapi namanya descending pathway. Ya, jadi untuk nyeri saja itu ada ascendant, ada descendant. Nah, setelah semuanya sudah diolah, baru hasil akhirnya adalah persepsi nyeri. Betul, yang akhirnya sudah dimodulasi, dipersepsikan, diantarkan. Yang tangan atau kaki kanan dihantarkan ke hemisfer kiri, yang tangan atau kaki kiri dihantarkan ke hemisfer kanan. Tepatnya ada di korteks. Korteks yang sebelah mana? Yang somatosensorik. Ya, yang bagian belakang. Ya, belakang dari sulcus centralis. Jadi sulcus centralis kan udah anatomi kan. Nah, dia ada kelihatan kalau sulcus centralis kelihatan ya. Nah, yang depan itu motorik, yang belakang sensorik. Nah, di sini ini loh yang namanya homunculus tuh ini loh orang terdiri. Nah, kalau dia dirangsang di sini terus gini, berarti dia rasa sakitnya di kaki. Kalau dari talamus masuk ke sini, oh berarti dia rasa sakitnya di bibir. Nah, ini organ ini yang penting bisa melokalisir, bukan lokalisir, mengetahui lokasi dari nyerinya kalian. Sampai sini paham? Ya. Oke, saya nggak paham ya. Oke, lalu, oh nyeri begitu ya dok ya. Oke, ya siap. Lalu nyeri itu ada berapa macam? Ada nyeri apa? Nyeri primer sama sekunder. Berarti ada tersier sama kuarter. Terus apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Oke, klasifikasi nyeri itu ada banyak banget di literatur, banyak banget ya. Tetapi saya tidak minta kalian menghafalkan satu persatu karena klasifikasi nyeri itu tergantung dari apa yang mau dibahas. Ya, misal contohnya headache ya, ada yang nyeri berdenyut. Oh, kalau menggunakan headache, nyerinya diklasifikasikan ada nyeri berdenyut, nyeri mencengkram, ya. Terus kemudian ada nyeri apa lagi? Nyeri seperti tertusuk, ya. Seperti itu. Nah, tapi secara harfiah, ya, atau dasarnya itu nyeri itu dibagi berdasarkan ada 3 hal, ya. Berdasarkan dari sumber nyerinya, berdasarkan dari onsetnya, berdasarkan dari derajat nyerinya. Dok, kok cuma ada 3, kenapa nggak 5, kenapa nggak 6? Karena ini berkaitan dengan nanti diagnosis kalian. Ya, apapun penyakitnya, carilah yang berkaitan dengan ini. Ya, kita akan bahas itu di akhir. Ya. Nah, berdasarkan sumber nyerinya, ada nyeri nociceptik, ada nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. Nyeri nociceptik itu nyeri yang diakibatkan karena saraf nyeri kalian terangsang. Ya, bisa dipicu karena somatik atau rangsangan dari luar dari kulit, ya,
atau visceral dari dalam, misalkan usus buntu, radang, ya, atau misalkan ada tabrakan limbahnya pecah, ya itu dari dalam, ya. Terus kemudian neurogenik itu bukan karena rangsangan, ya, tetapi sarafnya, ya, dari first, second sama thirdnya motor neuron tadi, ya, itu terganggu. Bahkan susunan saraf pusatnya jangan terganggu, ya. Nah, kalau susunan saraf pusatnya yang terganggu, yang mana itu adalah medulus spinalis atau otak, maka itu terjadi neurogenik sentral. Ini terjadi seperti kasus stroke, atau misalkan bisa juga terjadi pada trauma medulus spinalis, ya. Terus kemudian neurogenik perifer. Neurogenik perifer itu maksudnya adalah saraf tepi yang keluar dari medulus spinalis. Berarti kalau gitu yang dikatakan neurogenik perifer adalah first neuronnya, ya. Ini kita ulang lagi. Nah ini ya. Kalau yang bermasalah medulus spinalis ataupun korteksnya, ya, itu berarti ini adalah yang sentral, yang perifer atau saraf ini yang kenapa? Entah peradangan, entah putus, ya, atau mungkin tertekan, bisa jadi. Nah, kalau psikogenik nggak ada kenapa-kenapa, sarafnya nggak kenapa-kenapa, kulitnya juga nggak terluka, psikis saja, tapi psikis yang menimbulkan gejala, ya, dan itu ada deh, ya, jangan dikira nggak ada, itu ada. Jadi murni karena psikogenik, ya. Biasanya pasien-pasien dengan depresif juga bisa, terus kemudian juga mungkin lebih ke depresif sih. Terus kemudian onset. Nah, onset itu lamanya nyeri, itu bisa akut, bisa kronik. Cut off-nya berapa lama? Ada yang tahu? Cut off-nya berapa lama? Oke, ya, nanti yang cut off-nya 3 bulan. Ya. Jadi kalian itu kalau misalkan menemukan satu gejala, terutamanya ini kalau sudah 3 bulan, berarti dia kronik. Kalau akut itu kurang dari 3 bulan. Nah, berdasarkan derajatnya nih bisa ringan dan berat. Ini bukan dari mana? Nanti ada cara menentukannya. Nah, ini klasifikasi nyeri berdasarkan sumber nyerinya, yaitu nociceptif, neuropatik, dan psikogenik. Bedanya apa, Dok? Bedanya tuh dari pengertiannya, nociceptif karena rangsangan, ya, kerusakan dari nociceptor. Neurogenik karena sarafnya yang terangsang. Karena sarafnya yang terluka, ya. Kalau psikogenik, nyeri yang pertama pengaruhi oleh faktor psikologis tanpa dasar organik yang jelas. Bukan ada luka, nggak ada apa, sakit aja gitu, ya. Sumber nyerinya kalau nociceptif bisa di kulit, otot, sendi, ya. Kalau neuropatik bisa di saraf perifernya, medulus spinalis maupun otaknya, ya. Dok, kalau secara klinis bagaimana sih nih karakternya? Kalau nociceptif jelas ke iris, ya, tertusuk. Kalian bisa membayangkan kan rasanya, ya, tertusuk benda tajam loh, ya. Ya, kalau tertusuk benda tumpul beda lagi, ya. Terus kemudian tersetrum, ya, kesemutan itu jelas, ya. Nah, kalau psikogenik tidak jelas, entah apa yang dirasakan, tidak tergambar dengan jelas. Lokasi nyerinya kalau nociceptif jelas, tertusuknya di kaki, rasa sakitnya di kaki. Kalau neurogenik tidak jelas, kadang-kadang yang problem di kaki, tapi dia bisa menjalar sampai ke atas, ya. Nah, itulah yang jadi ciri khas neurogenik, yaitu sesuai jalur dermatom. Dermatom apa ya itu ya? Ada yang sih nggak dermatom? Kulit sensasinya itu hampir tepat. Dermatoma, ya, sebenarnya itu persarapan pada kulit, ya, cuma nanti akan dipersepsikan sebagai pemetaan, ya, jalur yang dipersarapi oleh
saraf tersebut ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian contohnya apa? Nah, kalau nociceptif nyari luka, mata kurang jelas ya. Kalau neurogenik, neuropati diabetik yang pasca operasi, herpetic sindrom ya. Kalau nyeri psikogenik, nyeri kronis terkait gangguan cemas atau depresi itu. Siapa yang saat ini cemas atau depresi? Ya. Mungkin kalian sedang merasakan nyeri. Nah, nyeri itu dipersepsikan sebagai nyeri psikogenik. Ini loh nyeri neurogenik. Ini loh namanya dermatoma. Jadi kalau nyeri neurogenik kan sarafnya, misal saraf S1 ya, sakral 1 itu dia misalkan terjadi peradangan, itu rasa nyerinya itu bukan hanya di sakrum aja, tidak, tapi menjalar sampai sini deh. Ini S1 mana ini sih, sampai ke kaki, rasanya dibakar, ya, kayak stroke. Terus misalkan andai kata kamu habis ngangkat beban, terus kemudian tercetit ya, misalkan setinggi torakal 10, ya, itu juga bisa melingkar dari depan ke belakang. Atau misalkan kalian kena herpes, herpes kan menyerangnya saraf peti kan? Baca dulu, herpes belum ya, nanti di organ di khusus kulit ya. Jadi herpes itu infeksinya pada kulit, justru dia menginvasi saraf peti. Nah, begitu kalian kena herpes itu dompo, ya. Ada yang dari Gunung Kidul, ya, dompo, ya, nanti masuk paham. Oh iya, dompo tuh. Gunung Kidul lama kemarin banjir. Oh iya. Nah, misalkan yang terkena di daerah sini deh, torakal 6, ya, dia dipersakit oleh torakal. Kok kodenya ada T6, T10, dia soalnya dia keluar dari sini loh, dia keluar dari sabut saraf di, kalau T10 itu ya torakal 10, T11 torakal 11, L1 yang lumbar, itu dia keluar dari sini, percabangan kan keluar kan, ya itu saraf poninya. Kalau kena sini, dia bisa rasanya melingkar nih, tuh sampai ke sini, sampai ke depan. Ya. Saya pernah punya pengalaman dulu jadi dokter di IGD. Ada pasien mengeluh kesakitan, usianya sekitar 40-an, ya, perawakannya bersih, edukatif, ya, maksudnya dia sudah well educated gitu loh. Jadi kita nggak mikir macam-macam. Waktu itu kita mikirnya polik ginjal. Dia mengeluh sakitnya di sini, sakitnya di sini. Dia perempuan dan saya pun juga nggak bisa periksa bagian depan juga kan. Di sini diketok gini, diketok ginjal nggak signifikan. Akhirnya hilang dengan obat pereda nyeri. Baik, balik lagi dia ke IGD, balik lagi dengan keluhan yang sama. Saya sampai bingung. Dan dia sampai ke IGD kurang lebih 3 kali. Dan tahu kenapa? Ternyata begitu dibuka, kebetulan shift selanjutnya itu adalah dokter perempuan. Dia buka depannya, di sini ada herpes zoster meningkat, dia segaris di bawah mana, dan itu tutup oleh bresolder. Bresolder tahu? BH malah ya, dia tutup itu, jadi tidak terdiagnosa, tapi rasanya sampai belakang, ya. Oke, nah kenapa? Karena saraf neuropati. Ya, beda kalau misalnya bagian depan ketusuk gitu, nggak mungkin dia menjaga. Ya, oke, sudah paham? Nah, ini yang disebut dengan neurogenik yang sentral apabila brain atau spinal cord-nya ya yang rusak, ya. Dan dia katakan perifer jika dorsal root yang keluar dari medulla spinalis atau cabang pertama neuron yang neurosensoriknya itu peripheral fibernya itu rusak. Nah, itu perifer. Sampai sini jelas? Lanjut ya. Nah, klasifikasi selanjutnya yaitu nociceptik. Nociceptik itu dibagi menjadi 2. Bisa nyeri secara somatik, bisa secara visceral. Somatik itu dari luar, tertusuk
tergores, tersayat, terbakar, jelas sumber nyerinya dari kulit, otot, tulang, sendi dan sebagainya. Sedangkan visceral itu dari dalam. Ya sama aja dok, cuma sumbernya aja kan iya. Tetapi nih karakteristik nyerinya beda banget. Nih kalau karakteristik yang cewek pernah ngerasain sakit deh, bisa menceritakan bagaimana apakah rasanya sakit banget pokoknya. Tapi apakah kayak di saya? Kamu bisa nunjukin pakai satu titik tangan kamu? Gak bisa, lengkap. Nah, yang cowok gak bisa. Makanya cewek. Makanya baik-baik sama cewek. Yang cewek jangan percaya sama cowok. Semua cowok gak ada yang benar. Makanya saya nikah sama cewek. Nah, yang satu kalau somatik itu tajam, yang visceral full sulit dilokalisasi. Bener ya? Sulit dilokalisasi ya. Sulit dilokalisasi. Ya. Jadi jelas ya. Nah, terus pola penjaraannya. Kalau somatik dia nggak menjalar, lokalis hanya di situ aja. Tempat terluka di situ dia nyeri. Dan yang satu visceral menjalar ke area somatik tertentu. Bisa kadang-kadang dia menjalar ke misalkan nyeri head dia menjalar ke umbilikus, atau misalkan dia sebenarnya nyeri di bagian jantung tapi menjalar sampai ke tangan. Udah belajar jantung ACS. Khasnya apa khasnya? Simpelnya nyeri seperti tertekan atau terbakar menjalar ke tangan kiri. Nah, itu menjalar. Nah, menjalar itulah yang disebut dengan reflex pain. Nah, bukan ini dok, bukan neurogenik berarti bukan, beda. Kalau reflex pain itu adalah yang terangsang adalah somatik, somatosensorik, terus kemudian menjalar. Ya, kalau neurogenik dia menjalar tetapi seiring dengan jalur sarafnya. Kalau ini sudah beda saraf. Ya, saraf tangan sama saraf jantung kan beda, tapi kok ya bisa nyambung gitu. Ya. Nah, contohnya nih, polip ginjal, nyeri ania rectoreco ya, biasa kita bahas ya. Dan contoh kalau somatik yang terlokalisir nyeri luka dan patah tulang. Nah, jadi reflex pain apa? Ini dulu reflex pain. Reflex pain itu cabang-cabang sarafnya di visceral di medula spinalis bersinap dengan neuron kedua yang sama-sama bersinyal nyeri berasal dari kulit. Jadi ternyata sampai ada nggak sih? Oh ini dia terjadi. Ini yang berkaca kembali ini harusnya dorsal. Ini kita dari belakang ya. Nah, saat sarafnya itu masuk ke dalam dorsal cornu dorsalis medula spinalis, itu ternyata di situ gak cuma saraf itu doang ya bercampur di situ, ternyata dia juga mempersarafi kulit. Misalkan polip ya, polip itu berarti batu pedu, yaitu setinggi torakal 4 atau torakal 6 tinggi ini. Ya dia bisa menimbulkan rasa nyeri di sekitar. Atau misalkan usus buntu, dia kurang lebih sekitar torakal 10 atau torakal 11, berarti lebih ke umbilikus. Nah, usus buntu bisa dia pindah ke umbilikus. Nah, itu namanya reflex pain. Nah, ini gambar-gambarnya deh. Ini kalau jantung sampai ke tangan kiri. Kalau esofagus dia angkok sedada kiri. Kalau hati kandung empedu di kuadran kanan atas abdomen, umbilikus, terus kemudian appendix itu hampir sama di daerah umbilikus. Ginjal kadang-kadang harusnya dia letaknya di lumbar, tapi dia bisa di suprapubic itu bisa. Oke, itu namanya reflex pain. Beda ya kalau yang tadi neurogenik. Nah, sarafnya yang rusak, ya sudah satu saraf ini rusak, terganggu semua. Ya. Dan ininya jelas, kerambatannya jelas, tertebak gitu loh.
Kalau refraktif enggak. Nah, kalau neurogenik tadi dibagi dua ya, ada neurogenik perifer sama sentral. Kita sudah bahas, jadi mungkin nggak terlalu bahas lagi. Intinya di sini kalian juga harus bedakan apakah ada resi UNN atau LNN atau tidak. Jadi kalian harus bisa bedain. Kalau begitu ada nyeri neurogenik, berarti kan sarafnya yang terkena. Kalian harus bedakan ini saraf putih atau saraf pusat. Caranya bagaimana? Harus tahu nih tanda-tanda UNN itu apa, tanda-tanda LNN apa. Ya, oke. Nah, tadi dari asal muasalnya, sekarang dari onsetnya. Onsetnya nyeri akut dan kronis itu adalah batasnya 3 bulan. Ya, terus kemudian kalau nyeri akut dia diperangi oleh A delta dan nyeri kronis C. Yuk, masih ingat ya A delta sama C apa bedanya? Kalau A delta bermielin tidak? Kalau C ya, jadi ini dia lambat, ini dia cepat. Makanya ini dari konsep aja yang berbeda. Ya. Oh ya, tadi saya sempat lupa ada alfa sama beta. Jadi ada jalur cepat, ada jalur lambat. Jadi ada teori juga mengatakan bahwa saat rangsang naik ke atas itu ada 2 saraf ya, yang bermielin dia langsung cepat ke otak. Ada juga yang C itu lambat. Jadi dia bisa merasakan 2 sensasi yang sama dengan waktu yang berbeda itu juga bisa. Ya, itu kalian bisa baca di kaitan. Ya, oke. Ya, ini klasifikasi dari D. Nah, dok, berarti kurang satu lagi. Intensitas itu bagaimana? Nah, untuk intensitasnya nih, kalian sudah tahu ya. Tadi apa? Ringan, sedang, dan berat. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, menentukannya harus dengan pemeriksaan. Pemeriksaannya ini ada 4. Numeric rating scale, fisiologi analog scale, Wong-Baker Face, pain rating scale, dan FLACC. FLA itu apa? Face, Light Activity, Cry, Consolidity. Ya, dok harus pakai semuanya? Enggak, cuma salah satu aja, tergantung dari kondisi pasien kamu. Emang kondisinya harus gimana? Yang pertama, dewasa atau anak. Yang kedua, bisa diajak ngomong atau tidak. Kalau bisa diajak ngomong, ngerti apa enggak? Sibah-sibah juga kamu bisa ajak ngomong, tapi ngomongnya ngalor ngidul, ya kan? Nah, kalau pasien kamu kooperatif dan edukatif, maka kamu bisa pakai numeric rating scale. Gampang aja. Aduh, dok, sakit dok. Oke, dari 0 sampai 10, rasa sakitnya di angka berapa? 5 dok. Oke, sakit banget gitu. Itu kalau kalian sering nonton film-film kedokteran enggak? Kalau di Netflix, kamu nonton apa? Korea pasti. Ada yang nonton yang barat, The Resident. Itu si Murphy apa itu muncul lagi itu? Apa itu yang dia autis tuh? Good Doctor. Nah, ada versi Korea ada yang enggak loh? Yang versi yang barat tuh. Nah, dia kalau misalkan ketemu di IGD langsung ditanya berapa dari 0 sampai 10 berapa? Ini pemerintah scale. Ya. Kalau Korea kan enggak pandai-pandai dulu, jatuh cinta, drama dulu. Terus kemudian visual analog scale. Nah, ini nanti pakai penggaris. Wong-Baker Face. Nah, ini baru kalau misalkan pasien kalian dewasa tapi nggak bisa diajak ngomong, ya, misalkan pasien pasca stroke nggak bisa diajak ngomong, misalkan pasien sudah sembuh nggak bisa diajak ngomong, ini pakainya Wong-Baker Face. Nah, seperti apa? Kita bahas. FLACC jelas tidak bisa dipakai, hanya bisa dipakai untuk anak-anak. Anak-anak hanya bisa pakai FLACC, ya, karena kalau Wong-Baker Face dari raut muka nggak bisa, kan? Masih bayi nggak bisa menunjukkan raut muka, nyeri itu nggak bisa. Ya, nih skala nyeri numeric rating scale simple, ditanya aja berapa dari 0 sampai 10 rasa nyerinya di angka berapa? 3, udah 3 main. 5 moderate,
9, berarti dia kesakitan sekali, rasanya pengen mati. Oke. Sekarang ini yang berikutnya adalah visual analog scale. Jadi kemarin sempat ikut pemeriksaan kesehatan kaki. Yang stafit ya, kita pakai visual analog scale. Ada penggarisnya warna biru, nah dia seperti ini. Pasien tidak kita tanya, tetapi disuruh nunjuk angka berapa, suruh memeragakan di nomor berapa. Nah, hampir sama seperti nomor yang scale, tapi berbeda, pakai tools, pakai penggaris. Ya, skornya sama 0 sampai 10. Suruh ini. Nah ini kalau ini bisa nih, wah rasa sakitnya di angka 2,23 dong. Gimana? Ya. Oke, nah kalau better face dia hanya melihat dari mimik mukanya. Ya, kalau tersenyum berarti tidak nyeri, sedikit nyeri itu kalau wajah dua yang mild. Ini pakai emoticon, ya emoticon yang beri. Ya. Kalau ini kayaknya hijau biasanya mau muntah ya kayaknya. Kalau di bawah sambil. Kalau yang ungu biasanya devil. Oke, nggak ada yang ungu ya. Nah ini cuma menyatakan kamu sakitnya di mana, suruh tunjukin atau kita menebak. Jadi ini yang memeriksa sebenarnya kita. Jadi subjektifnya kita. Kalau yang pemeriksaan ini adalah subjektif dari pasiennya. Ya kita percaya aja sama pasiennya. Ya, makanya kalau untuk nomor rating scale maupun fast harus benar-benar pasiennya edukatif. Ya, kalau sekarang ininya back face, ya kita yang nilai. Nah, terus kemudian FLACC itu adalah penilaian seperti ini: face, leg, activity, cry, possibility. Nggak usah panjang lebar, ini ada flowcharts-nya ya. Jadi kalian tinggal tebak. Kalau misalkan wajahnya ekspresinya normal ya 0. Kalau kakinya gelisah, nendang-nendang ya tegang, nendang-nendang itu 2. Kalau aktivitasnya gelisah 1. Terus kemudian di total. Nah, totalnya itu nanti dinilai dari skornya ini. Kalau 1 sampai 3 tidak nyaman ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri parah atau nyeri berat. Terus dong kalau sudah tahu bagaimana? Nih, kalau sudah tahu kita harus bisa mengkategorikan apakah dia nyeri ringan, nyeri sedang atau nyeri berat. Di mana nyeri ringan itu kita sepakati 1 sampai 3, nyeri sedang 4 sampai 6, nyeri berat 7 sampai 10, apapun instrumen yang dipakai. Ya, karena total semua 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Ya. Oke, sama ya. Nah, secara detail kalian bisa lihat ya, kalau nyeri ringan itu intensitas rendah, masih bisa ditoleransi. Jadi sedang mulai terganggu, jadi berat sulit ditoleransi. Yang paling penting adalah apakah dia masih bisa melaksanakan aktivitasnya atau tidak. Jadi kalau seandainya ada pasien datang ke IGD kalian atau di poliklinik kalian sudah bilang bahwa nyerinya 5, jangan kamu ulangi tanpa obat. Dia udah jelas gak bisa beraktivitas dan sakitan dia. Masih untung bisa ke kliniknya kalian ya. Nah kalau misalkan dia sudah sakitnya sudah 7 atau 10, mungkin masih di rumah sakitan. Oke, berarti begitu ya. Nah, lalu kalau kalian sudah tahu klasifikasinya itu dari apa tadi? Sumber nyerinya, dari onsetnya, terus kemudian dari intensitas nyerinya. Nah, inilah modal kalian. Iya, saya. Iya, modal kalian untuk mendiagnosis. Diagnosisnya gimana? Nih, pakai mnemonik. Tahu mnemonik ya? Apa? Singkatan ya. Mnemonik ya. Mnemoniknya apa? PQRST. Bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya PQRST. Ya kan? P itu adalah provocation,
Q adalah quality, R region, S severity, and T time. Ya, apa yang membuat nyeri Anda memperberat, tambah berat atau lebih ringan? Bagaimana sifat nyerinya? Apakah tumpul, tajam atau terbakar? Ya, di mana nyeri dirasakan menjalar atau tidak? Ya, dan seberapa nyeri? Ya, baik fast NRS atau pakai Lombacher Face atau pakai FLACC, dan sejak kapan? Ini harus, informasi ini harus lengkap. Kalau kalian ini nggak lengkap, kalian tidak bisa mendiagnosa ini sakitnya dari mana. Dan modal kalian itu adalah mengetahui klasifikasi dari nyerinya. Oke, nggak usah ngomongin nyeri type DD, tension DD itu perlu dihapus juga sih. Maksudnya klasifikasi untuk nyeri, untuk yang saya bahas itu sampai kemana-mana tidak usah. Nanti soalnya kalian baca itu ada klasifikasinya lagi. Ini aja, yang kalian cek ini aja. Ya, oke. Kalau sudah tahu, ya, ini sudah terkunci informasinya, maka kalian harus bisa mengassessment. Jadi pasien ini secara durasi dia masuk nyeri yang akut, misalkan ya contohnya, oh jadi bapak itu nyerinya akut dan bersifat nociceptif, sumbernya kemungkinan visceral dan intensitasnya sedang. Ini bapak ini kemungkinan ada saluran cernanya yang terganggu, Pak. Bisa jadi usus buntu, Pak. Dugaan saya karena dia sifatnya akut. Ya. Terus kemudian dia berasal dari saraf itu jelas, Pak, rasanya seperti kumpul, Bapak nggak bisa menjelaskan dari mana, ya. Terus kemudian kemungkinan besar dari organ dalam dan intensitasnya sedang, biasanya apendisitis akut biasanya kayak gitu, Pak, sampai nggak bisa jalan, bungkuk-bungkuk, ya. Tapi nggak menjalar, cuma di situ aja. Kalau menjalar ke bagian pusatnya, berarti udah habis ya? Belum ya? Sampai sini jelas deh. Ada yang ditanyakan pelan-pelan dulu. Aku udah bikin 130 slide soalnya. Aku juga kaget kok. Puasa gak boleh bohong ya? Enggak bohong. Bercanda. Oke, sampai sini paham ya? Oke, terus kita lanjutkan. Setelah kalian tahu ini, maka kalian bisa tarik kesimpulan apakah dia heterogenik atau referred pain atau somatik. Kalau somatik gak usah dibahas deh, kan udah jelas ya organnya itu, ya lukanya di situ, ya yang kita bahas adalah neurogenik atau referred pain. Kalau neurogenik kalian bisa bahas, bisa jadi neuropati, diabetik, ya, dia karena kerusakannya di akson atau mielin akibat hiperglikemia, ya. Ciri-cirinya rasanya seperti terbakar, kesemutan, hiperalgesia dan sebagainya. Ini merupakan perifer, ya, golongan neurogenik dan perifer. Atau mungkin dia ini carpal tunnel syndrome, tangannya sakit, ya, di daerah tangan, distal ekstremitas, dia simetris, ya. Terus kemudian rasanya juga seperti nyeri menjalar, ya. Dia bisa perifer, ya. Ini nggak usah dihafal sih, ini hanya untuk panduan kalian aja, ya. Kalau referred pain beda, seperti angina pectoris menjalar ke kanan kiri, ya, seperti terbakar. Jelas ini referred pain, ini bukan neuropati. Soalnya nggak sesuai nih jalurnya sama dermatomnya. Soalnya ini nggak sesuai sama jarasnya, sarafnya. Oke. Nah, kalau sudah tahu diagnosanya, ya, terus mau diapain pasiennya? Ya diobatin. Cara obatinya gimana? Ada yang tahu?
pakai anti nyeri dok? Iya, anti nyeri. Dan kamu dokter, tapi anti nyerinya apa? Ya, WHO sejak dahulu kala sudah bikin namanya ladder pain atau tangga kesakitan. Tangga ini itu disepakati oleh seluruh dunia sebagai panduan untuk mengobati nyeri apapun nyerinya, ya, mau nyeri neurogenik mau nyeri somatik ya, mau akut mau kronik pakainya ini. Ini terdiri dari 3 anak tangga. Yang pertama adalah step 1, yang kedua step 2, yang ketiga step 3. Ya, gampang. Nah, di mana step 1 kita dianjurkan menggunakan non-opioid, suruh kasih non-opioid, ya. Terus kemudian yang step 2 itu opioid for mild to moderate pain. Terus kemudian yang ketiga opioid for mild to moderate opioid. Ini opioid lemah nih harusnya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah opioid kuat. Nah, kapan kita pakai non opioid? Kalau misalkan angka nyerinya itu adalah nyeri ringan. Yang step 2 kapan? Kalau pasiennya nyeri berat. Yang step 3 adalah step 2 adalah nyeri sedang, dan step 3 adalah nyeri berat. Jadi sekarang kalau misalkan ditanya, ya, kalau misalkan pasien kalian udah neurogenic pain, terus kemudian dia udah kesakitan, skala nyerinya 9, ya, terus kemudian kira-kira kalian udah berpikir pakai obat apa? Pakainya opioid. Ya, kalau dikasih Panadol yang nggak sembuh dong. Ini pakainya opioid. Udah 9 kok. Gitu. Dok, kalau pasien datang sakit kepala, cemut-cemut dok, atau misalkan sakit di daerah sendi, sakitnya skala berapa? 2. Oke dok, kita kasih opioid yang mabuk. Offline deh dok. Ya, makin tinggi nanti. Jadi ini harus dipegang betul-betul. Ya, sekarang nyeri ringan, sedang, dan berat. Ya, ringan pertama pakai non opioid dulu. Ya, boleh NSAID, boleh paracetamol. Paracetamol kan NSAID dong. Siapa? Nanti kita bahas. Ya, kalau nggak bisa tambah adjuvan. Adjuvan itu sopo dok? Adjuvan itu adalah obat tambahan yang sebenarnya bukan pereda nyeri, bukan analgesik, tetapi efeknya memperkuat kinerja analgesik. Jadi dia hanya bisa dipakai kalau kombinasi. Ya, kalau dia nggak mempan, non opioid tetap dikasih, ya, tapi ditambahin lagi opioid yang lemah. Kalau masih nggak mempan lagi, baru naik lagi. Itu caranya. Nah, cuma WHO menekankan kalau bisa nih by the mode, utamakan rute yang oral, by the clock, pemberian teratur, by the ladder bertahap sesuai tingkat nyerinya, for the individual atau individualis dosis. Jadi kalau gemuk kalian kasih dosis sesuai, kalau kurus ya jangan banyak-banyak dosisnya. Attention to detail, monitor efek dan efek samping. Jadi kalau udah kasih obat, jangan lupa dimonitor. Kalau enggak nanti penyalahgunaan obat, ya. Atau kalau enggak pasiennya masih kesakitan, tapi kalian tenang-tenang aja di rumah. Pasiennya kita kasih obat padahal di kos-kosan begitu sakit-sakit. Oke, tapi tidak bisa dimakan mentah-mentah ini karena itu sudah lama sekali, tapi masih pakai. Ini masih dipakai. Kalau sekarang sudah ada modifikasinya, ya, dari penelitian ke penelitian dan segala macam. Dan by the way ini step ladder patternnya WHO ini diciptakan lantaran karena
sebagai standar tata laksana nyeri cancer pain. Cancer pain itu masuknya ke chronic pain, ya. Tadi ada chronic pain, ya. Itu nggak jelas arahnya, bisa visceral, bisa ini. Nah, tapi lama-kelamaan karena ada banyak penelitian akhirnya diperbarui lagi. Nah, ini ada namanya modified step method, ya. Nah, ternyata ada perbedaan antara acute pain dan chronic pain. Kalian bisa lihat dari panahnya. Maksudnya gimana? Kalau pasien kalian akut, langsung obatin sesuai stepnya dulu, ya. Baru kalau misalkan sudah membaik, baru diturunkan. Kalau bisa dari yang paling atas dulu, paling atas dulu. Maksudnya yang sesuai dulu, baru diturunkan. Tapi kalau chronic pain, pasien kalian sudah 3 bulan, ya, sakit luar biasa, jangan langsung kalian kasih opioid, karena ini lebih ke spesialistik, ya. Tetapi saya mau kasih tahu kalian bahwa ternyata opioid, ya, atau obat anti nyeri yang kuat itu dia bisa menimbulkan nyeri lagi, karena dia sudah ambang nyerinya sudah mulai kacau kalau chronic pain. Ya, tapi itu pembelajarannya sudah spesialistik, kalian tidak perlu bahas. Tapi intinya kalau kalian temukan pasien seperti itu, obati dari bawah dulu, dari non opioid. Kalau nggak ini baru naik ke atas, pakai opioid lemah, baru pakai opioid kuat. Nggak bisa. Nah, ternyata ada step keempat, yaitu invasif. Invasif itu bisa dengan operatif atau minimal invasif, yaitu mematikan sarafnya atau kemudian membius sarafnya dan segala macam. Ya, ini yang, tapi yang paling dekat ini aja. Ini hanya untuk pengetahuan kalian, ya. Nah, inilah farmakoterapi yang kalian harus hafalkan. Hafalkan betul. Ya, harus tahu aja, harus tahu. Ya. Oke, tadi dari step ladder, ya, kita ada 2 komponen yang kalian harus tahu, yaitu ini jelas tuh. Ada analgetik, ada adjuvan. Analgetiknya apa, Dok? Analgetiknya bisa non opioid, yang mana yang dimaksud adalah NSAID atau paracetamol, atau opioid. Opioid bisa yang kuat dan lemah. Jadi tata laksana nyeri itu terdiri dari 2. Untuk yang farmakoterapi, ya, itu ada analgesi dan adjuvan. Adjuvan analgesi. Ya. Oke, analgesi yang pertama bisa dibagi non steroid, bisa juga opioid dan acetaminophen atau paracetamol. Yang non steroid bisa selektif, bisa non selektif. Ya, maksudnya selektif itu apa? Selektif ngeblokir COX-2 aja. Ya, kalau yang non selektif itu COX-1 dan COX-2. Ini kalian sudah belajar apa? Apa nama-namanya apa? Bingung dan saya, terus dia sebelum dia ini kok kenapa ada COX-2? Asam apa? Asam radikal. Asam asam. Bukan radikal. Terus kemudian secara fisiologis dia akan, kalau nggak ada ini, nggak ada kerusakan, dia akan mengeluarkan enzim COX-2 untuk membentuk prostaglandin PGI1, PGI2 sama PGI2 sama tromboksen, ya kan? Tapi kalau secara patologis, kalau ada perlukaan, dia juga akan mengeluarkan hal yang sama, tetapi efeknya beda. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, yang satu dia selektif, non selektif, yang satu lagi COX-2 yang selektif. Yang non selektif contohnya golongan asam propionat, asam asetat, pengenaman, enolat dan salisilat. Sedangkan yang selektif itu ada toksik dan preferensial COX-2. Maksudnya preferensial itu gimana? Preferensial itu artinya dia sebenarnya campuran, nggak selektif juga, tapi dia dominan di COX-2.
Contohnya apa? Meloxicam dan nobumeton. Makanya seringkali meloxicam walaupun dia golongan SOX 2 kadang-kadang tetap ada perhatian untuk penggunaan jika terjadi asam lambung. Ya. Opioid, nah opioid itu bisa opioid lemah dan opioid kuat. Opioid lemah contohnya tramadol atau kodein. Opioid kuat morfin, fentanyl, oksikoodon dan betadine. Ada yang pernah menjalani operasi kalian dengan bius total? Iya. Bius pernah? Ya. Berarti kalau sudah pernah ini, baik. Gimana rasanya? Fly. Waktu melayang kembali gitu. Oke. Ya. Nah, adjuvan nih, lihat nih, ada antidepresan, antiepileptik, kortikosteroid, vasopresor, agonis dan lokal anestesi. Gak ada yang namanya analgesi. Tidak ada. Dia hanya dipakai untuk memperkuat kinerja. Oke. Nah, ini paracetamol. Jadi paracetamol sama NSAID itu beda. Kalau NSAID itu non-steroid, ya, dia menggambar COX 1 sama COX 2 itu di saraf perifer. Saraf perifer itu mana? Dari tadi ke mana? Nih. Nih, dia di sini. Nih, saraf perifer sini. Kalau paracetamol jadi saraf pusat. Ya, tapi dia langsung target ininya adalah prostaglandin. COX 1 2. Ya, walaupun dia memotong rantai COX 1 2 sih. Tapi prostaglandin ini. Jadi, ya, perdagangan nyeri, tetapi dia karena dia disusunkan saraf pusat, dia punya efek nanti di retik sekaligus dia mempengaruhi pusat suhu tubuh yang ada di otak. Ya. Terus kemudian nih, paracetamol menggambar pembentukan prostaglandin. Dosisnya bisa 500, bisa 1000 tergantung dari berat badan. Itu dari sana sekian, bisa diulang setiap 4 sampai 6 jam. Ada tablet ini. Nah, efek sampingnya hepatotoksik. Ya. Nah, yang non steroid ini dulu membran fosfolipid, kemudian asam aragidonat, ya. Kalau dia secara fisiologis dia akan dicerna atau di metabolisme oleh COX 1 nanti membentuk PDE2, PDE1, tromboksen. Nah, yang membedakan adalah efeknya. Ya, kalau saat dia fisiologis dia melindungi GI tract atau asam lambung, ya. Terus kemudian pelajaran fungsi trombosit, ya. Terus kemudian mengatur blood flow atau aliran darah. Bagus dia efek sampingnya. Nah, tapi kalau kondisinya dia tidak sedang fisiologis, ya, dia akan menimbulkan inflamasi, pain maupun fever. Ya. Nah, jadi yang membedakan COX 1 sama COX 2, non selektif sama selektif. Kalau yang non selektif itu ngeblok dua-duanya. Kalau yang selektif itu ngeblok hanya COX 2-nya saja. Artinya kalau COX 2-nya saja, inflamasi, pain, nyeri, dan fever tidak akan terjadi karena COX 2-nya di stop. Nah, kalau COX 1 sama COX 2 di stop ya bisa, tetapi COX 1-nya kalau di stop, ini dulu. Jadi GI tract protection-nya, terus kemudian pelayanan fungsinya, sama blood flow-nya jadi terganggu, ya, sama kerja ginjalnya jadi terganggu. Jadi kalau ada NS, orang sering minum obat pereda nyeri dalam jangka panjang, ya, yang dihadakan apa? Sakit mah, iya, karena GI-nya terganggu, GI protection-nya terganggu. Terus kemudian bisa muntah darah, lambungnya bocor, ya, karena pakai NSAID, iya, karena GI-nya terganggu, pelayanan fungsinya terganggu. Kalau dia ada perdarahan, dia akan berdarah terus-terusan, dia akan membeku. Ya, sudah gitu ginjalnya kena, dan ya itu jelas dia akan menunjang fungsi dari ginjal.
Oke, sampai sini paham ya. Kalau ada pasien kalian besok, jangan lama-lama ya Pak Bu. Kalau minum obat ini seperlunya saja. Dipantau tiap 5 hari. Ya, kalau 5 hari nggak ada perubahan, berarti sudah saatnya naik tangga lagi. NSAID nggak mempan, tambah ajuvan. Tambah ajuvan nggak mempan, berarti tambah opioid lemah. Opioid lemah contohnya apa tadi? Tramadol. Oke. Nah, masih bingung, Dok, ini kan prosesnya gimana sih? Wajar. Ini kita ngomongin apa sih, Dok? Kok tiba-tiba ada ini? Ini ada di mana, Dok? Ya, ini PGE, PGI ini namanya prostaglandin. Prostaglandin kita sudah sepakat di awal. Itu dia terbentuk di sini. Jadi saat ada luka, ya sebelum dia terbentuk prostaglandin ternyata ada rantai yang memproduksi prostaglandin itu, yaitu rantai asam arachidonat tadi. Nah, si NSAID itu memotongnya di sini, memotong ini. Makanya di saraf tepi kan. Nah, kalau paracetamol jadi saraf otaknya langsung. Memang ada prostaglandin ada kan ikut nanti. Dia ikut nangkep terus dialirkan terus nanti di sini juga mengeluarkan prostaglandin lagi terus sampai ke top motor neuron top neuronnya juga nanti akan prostaglandin lagi. Oke, jelas ya. Yang mulai membosankan ya. Ini adalah daftar obat-obatnya ya, silahkan dibaca sendiri, mau dihafal boleh, tapi saran saya yang biasa dipakai aja. Terus saya biasa pakai semuanya. Iya benar. Ya, ibuprofen, diclofenac, asam mefenamat ya kan. Ya, kalau pas lagi nyeri bulan, datang bulan, biasa pakai apa? Asam mefenamat. Udah langganan ya. Ya. Pernah sampai masuk IGD sampai disuntik ketorolak, mungkin ada ya. Kalau yang kan udah pakainya lain lagi ya. Baik. Oke, nah sekarang kita bahas opioid. Berbeda dengan non steroid ya, yang COX 1 maupun COX 2. Kalau opioid itu beda. Jadi bukan antiprostaglandinnya yang nanti akan dipicu, tetapi dia akan memicu pengeluaran endorfinnya. Di mana baik dari talamus, pons, terus kemudian sampai ke medula spinalis. Nah, yang dipicu siapa? Yang dipicu itu reseptor mu, reseptor K, kappa sama direfanya. Jadi di pompa supaya dia bisa menangkap banyak endorfin. Ya. Kalau masih nggak bisa, ditambahin lagi endorfinnya dari luar. Ya, kalau morfin nggak apa, lebih kuat kan, dia masuk dalam pembuluh darah. Jadi ditangkap semuanya oleh reseptor mu. Semakin reseptor mu-nya semakin bekerja, maka ini semakin dihambat sehingga nyeri tidak bisa melewati second motor neuron. Ya masih lewat juga sih, kan masih nyeri ya. Tapi maksudnya tidak seintens kalau nggak dikasih obat. Ya kalau nggak dikasih obat. Nah, opioid bagi jadi dua, ada yang lemah, ada yang kuat. Ya, ini bisa kalian baca. Yang lemah contohnya kodein, obat batuk. Dok, saya pernah minum kodein. Bagian itu opioid. Ya, makanya harus pakai resep ya sekarang ya. Bahkan dextromethorphan juga sekarang harus pakai resep ya. Morfin, fentanyl, itu sudah masuk ya. Kuat. Oxycodone jarang di sini. Tapi kalau kalian nonton film-film kedokteran kayak Nurse Jackie, terus kemudian itu dia menceritakan dia ketergantungan opioid abuse. Jadi karena ini yang diceritakan itu adalah oxycodone, bentuknya pilnya warnanya biru. Ya, itu film drama banget. Oke. Nah, kita ngomong adjuvan. Bagaimana hubungannya adjuvan, Dok? Nah, kalau antidepresan, dia menginhibisi nyeri, anti-epileptik, dia bisa menurunkan susceptibilitas neuron dan menghambat kanal ion. Kortikosteroid menghambat mediator inflamasi, vasopressan
dia akan merelaksasi tonusnya. Anestesi lokal menghambat kanal natriumnya, dan agonis reseptor NMDA itu menghambat sensitivasi dari sentralnya. Jadi intinya nggak ada yang memotong rantai nyeri, dia hanya membantu kalau nyeri ototnya jadi tegar, dirilekskan. Kalau nyeri dia jadi inflamasi bengkak, dikurangi inflamasinya pakai kortikosteroid. Kalau nyeri karena ada inhibisi dari descendant medulla spinalis, ya ada peningkatan nyeri di descendant medulla spinalis, maka diturunkan dengan antidepresan. Contohnya apa? Ini contoh amitriptyline dan venlafaxine, gabapentin, sertraline dan sebagainya. Ini golongannya di sini. Oke, kalian bisa baca dosisnya. Nah, selain farmakoterapi ternyata ada non farmakoterapi. Non farmakoterapi ada dua, bisa secara intervensi invasif dan intervensi non invasif. Apa bedanya? Kalau non invasif dia tidak memasang instrumen ke dalam tubuh, tapi kalau invasif dia memasukkan instrumen ke dalam tubuh. Instrumen itu apa? Bisa jarum, bisa pisau, ya, atau bisa elektroda dan sebagainya dimasukkan ke dalam, atau implan dan segala macam. Ya. Kalau yang non invasif hanya dari luar. Ya. Contohnya apa kalau non invasif? Contohnya TENS, NMES, laser, kayak gimana bentuknya? Nih kayak gini. Ya. Nih. Akupuntur ini maksudnya non invasif ya, karena dia ini belum saja belum sampai masuk ya. Ini laser, ini TENS, ya. Kalian kalau kamu suka di suka belanja cek di Shopee, tiba-tiba ada iklan yang ditempel, ya itu salah satu teknologi dari TENS. Cuman itu mungkin dia pakai voltase yang lebih besar. Kalau TENS enggak, voltasenya bisa diatur, kedalamannya bisa diatur, jadi lebih bagus. Ya. Nah, sedangkan yang invasif dia bisa injeksi, blok plexus saraf, ya, radiofrekuensi ablation, ya, atau bahkan epidural, ya. Nah, ini gambaran prosedurnya dan kurang lebih seperti ini. Ini adalah epidural. Epidural itu, kalau epidural kalian sudah tahu kayaknya sih ya, ada dura, epidural. Epidural itu dia celah, ya, antara durator sama subarachnoid, ya kan? Dia celah, bukan hanya di otak, ternyata sampai di tulang belakang. Disuntik ke sininya, masuk ke sini, ya, terus kemudian dikasih obat. Ya. Atau yang kedua, ini dia pakai perinerve ablation. Jadi sarafnya yang bermasalah, yang neurogenik, yang dibakar, jadi dimatikan sarafnya. Ya, jadi dia tidak bisa merasakan nyeri lagi. Bukan berarti penyakitnya sembuh ya, tapi nyerinya nggak ada. Nah, ini bakar pakai alat. Nah, kalau ini dia menginjeksikan obat anestesi atau obat lokal anestesi. Jadi seperti dibikin bakal, ya, disuntikkan langsung ke sarafnya, ya, atau radiksnya. Nah, karena di radiks, ya, jadi covernya untuk analgesiknya dia lebih luas. Ya, misalkan dia mempersarafi di cervical 7, jadi dia hanya satu dada itu menjadi bakal. Ini hanya salah satu ikhtiar untuk mengurangi rasa nyerinya, ya, tapi bukan mengobati kausanya, ya. Nah, pada akhirnya kalian harus mengerti bahwa besok mungkin kalian akan ketemu pasien di mana hanya satu obat tidak bisa mengcover keluhannya. Jadi kalian harus pandai-pandai melakukan multimodal analgesia. Artinya kalian mungkin tidak menggunakan satu obat saja, tetapi bisa menggunakan 2, 3, bahkan dengan intervensi sekaligus. Dengan catatan kalian ngerti konsepnya dan tahu alasan klinisnya.
Pakai apa? Ini pakai step ladder dari WHO. Ini. Ya. Nah, kalau tadi di bagian dia problemnya di neuropsychiatric, berarti nanti ada opioid, ya, COX, ya. Terus kemudian kalau di transmission berarti dia ada di saraf perifer, dia bisa di lokal anestesi, mau epidural atau blok, tambahin COX atau COX 2, ya, atau pakai opioid, ya. Kalau dia problemnya di susunan saraf pusat, ya, dia bisa pakai masih pakai NSAID atau opioid juga bisa, tetapi juga harus dilakukan tata laksana pada susunan saraf pusatnya. Ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bermusim lihat. Semoga tidak ada